Nah, terus begitu Firaun ngelihat mereka berkemah di sini, dibilang nih orang Israel bodoh nih, udah terkurung gitu, nggak bisa kemana-mana, di depan mereka laut gitu kan. Nah, kita lihat di sini, jadi Egypt, Mesir itu dalam bahasa Ibrani artinya trouble, tribulation, double stress. Itu adalah gambaran dari dunia ya. Mau dikeluarin dari dunia, tapi ternyata ada tantangan di depan. Tantangannya nggak main-main gitu ya. Pihahirot gitu, rumah Dewa Langit. Ini ada 3 intersection ya, Teluk Suez, Teluk Akaba, dan Teluk Arabia. Kemudian di sebelah depan ada Dewa Utara atau Dewa Petir. Kemudian di sebelah barat ada Menara Pengawas. Di depan mereka laut. Laut ini kalau di Bible itu bisa berbicara mengenai bangsa-bangsa atau gambaran mengenai kekacauan atau kematian. Kita lihat konteksnya ya. Di sini itu seperti gambaran kematian atau kekacauan. Sementara Firaun itu gambaran dari ruler of this world, penguasa dunia. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur, Bapa kami melihat betapa Engkau luar biasa menuntun kami sepanjang tahun 2024 ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah berjalan di depan kami untuk tahun yang 2025, tahun yang baru. Engkau menutup barisan di belakang kami. Engkau bersama-sama kami dalam setiap momen dalam kehidupan kami. Engkau yang setia dan Engkau yang baik, Tuhan. Dan kalau malam hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika kami mau belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu, Kau sendiri yang mau berkata-kata, Kau sendiri yang mau mengajar kami, tuntun kami supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara secara personal kepada setiap orang dari kami. Berkati juga setiap orang yang menonton, baik rekaman maupun YouTube, Kau bukakan hati mereka, supaya kami semua boleh melihat Kristus dan kami boleh diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bahas perjalanan hidup menuju tanah perjanjian. Jadi selama kita di bumi, ini kita akan berjalan ya, kita berjalan menuju tanah perjanjian. Jadi kalau tanah perjanjian kita tahu itu adalah Yerusalem yang baru ya. Kita akan sampai di sana, kita akan berdiam bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Jadi selama kita hidup di bumi ini, kita akan mengalami segala macam tantangan gitu ya. Dan kita bisa belajar dari perjalanan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir sampai mereka tiba di tanah perjanjian mereka. Nah, Tuhan itu berjanji menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi kata Mesir itu Mitzraim dalam bahasa Ibrani itu artinya trouble ya, atau double stress, jadi kesusahan, kesulitan gitu. Kita tahu mereka diperbudak di sana dan Tuhan berjanji dia akan mengeluarkan bangsa Israel dan memberikan mereka negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di Ulangan 6 itu dikatakan bahwa Tuhan itu bersumpah kepada nenek moyang mereka ya, Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikan kota-kota yang besar, rumah-rumah yang tidak mereka dirikan, sumur-sumur yang tidak mereka gali, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak mereka tanami. Jadi ini gambaran bahwa mereka tuh masuk ke tempat yang sudah tersedia. Sama kayak waktu Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, dia kan menciptakan semua segala isinya sudah selesai, baru dia menciptakan Adam dan Hawa gitu ya. Jadi ketika manusia itu hidup, mereka itu nggak perlu lagi menanamin tanaman gitu ya, kemudian bersusah payah gitu. Jadi mereka tuh sudah tersedia segala sesuatu. Memang Adam itu mengusahakan tanah, tapi tidak dengan susah payah gitu. Ini gambaran bahwa tanah perjanjian itu adalah seperti itu gitu. Jadi kita berdiam bersama-sama dengan Tuhan, kita beristirahat, tapi kita juga menikmati gitu ya. Kemudian Tuhan berpesan
berhati-hati supaya dikatakan jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini sering kali diulang-ulang. Tuhan bilang kamu jangan melupakan, akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Gitu ya. Jadi gambaran bahwa Tuhan ingin kita tahu, kita ingat bahwa dialah penyelamat kita gitu. Tuhan yang redeem kita, yang mengeluarkan kita dari perbudakan, perbudakan karena dosa ya, karena iblis itu memperbudak manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan itu sudah menebus, Tuhan Yesus menebus gitu. Nah, kita lihat perjalanan bangsa Israel. Ada beberapa poin yang kita akan bahas di sini. Yang pertama itu adalah Paskah. Ketika mereka setelah Paskah terus menyeberangi Laut Merah. Kemudian mata air di Mara, kemudian ada roti mana yang Tuhan memberikan, kemudian ada air di padang gurun Sin, kemudian ada perang dengan orang Amalek, kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah, terus ada 12 pengintai ya, di Kadesh Barnea, kemudian ada air di padang gurun Sin, kemudian bangsa Israel di Pagut Ular, kemudian mereka masuk ke Yeriko ya, ke tanah Kanaan. Nah, poin yang pertama itu Paskah. Ini Paskah itu adalah tanggal 14 Nisan ya. Itu adalah hari terakhir mereka ada di Mesir. Hari terakhir mereka diperbudak. Di sini Tuhan suruh mereka untuk menyembelih korban, jadi kambing atau domba yang tidak bercacat berumur 1 tahun, darahnya itu ditaruh di ambang pintu atas dan samping kanan kiri. Ini adalah gambaran dari korban Kristus ya, anak domba Allah. Dan dikatakan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi kita tahu ini adalah tulah yang terakhir ya. Tulah yang terakhir itu setiap anak sulung itu akan mati. Kecuali anak sulung dari orang yang rumahnya itu dikasih tanda darah. Dan kita tahu itu adalah gambaran penebusan oleh darah Kristus ya. Jadi ketika Tuhan melihat darah itu, dia akan lewat gitu. Makanya dibilang Passover ya. Tidak ada tulah kemusnahan. Nah, di Yohanes 6 ayat 53 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi, ini adalah gambaran dari lahir baru. Ketika kita lahir baru, ya percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita keluar dari kutuk dunia, istilahnya gitu ya. Dari perbudakan dosa, kita keluar, kita ditebus. Kita terima Kristus, jadi kita tidak akan menerima murka Allah. Tidak akan ada tulah kemusnahan. Kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Itu garansi, ya, garansi. Nah, kemudian kita lihat nih perjalanannya. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Sebetulnya, kalau lurus aja ya nih, jalan lurus nih. Mereka kan tinggal di Goshen ya. Goshen itu artinya draw near. Jadi mendekat ya. Karena ini yang diberikan oleh Yusuf. Nah, kalau mereka jalan itu sampai ke Kanaan, itu cuman sekitar 11 hari perjalanan. Tetapi Tuhan itu nggak tuntun mereka langsung. Kenapa? Tuhan itu bilang bahwa kalau mereka langsung itu mereka ketemu orang Filistin, mereka pasti ketakutan ya. Mereka kan budak. Jadi Tuhan purposely itu mereka disuruh jalan dulu lewat sampai ke Kades Barnea. Ini sampai di sini sekitar 2 tahun. Dan Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Nah, di sini di Keluaran 13 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi di sini Tuhan bilang, dia nggak akan tuntun langsung ke negeri orang Filistin, meskipun jalan itu paling dekat ya. Karena ya Tuhan pikir, nah jangan-jangan nih bangsa ini menyesal, dia ketakutan gitu kalau ngelihat orang Filistin dan disuruh perang. Mereka belum siap. Makanya dituntun melalui padang gurun ke Laut Teberau. Nah, kemudian di Keluaran 14 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot.
antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Nah, jadi Tuhan suruh mereka berkemah ya di depan Pihahirot. Nah, di situ Firaun itu kan dia udah ngerti ya letak daerahnya dia. Terus dia bilang, waduh, nih orang Israel terkurung nih. Sesat nih, mereka tersesat nih. Udah dikurung sama padang gurun gitu ya. Nah, kalau kita lihat, jadi tadinya kan mereka di Etam ya. Etam ini adalah jalan buntu. Terus Tuhan suruh balik ke sini. Nah, di sini dikatakan bahwa di depan mereka itu adalah Baal Zephon. Baal Zephon itu berarti Lord of the North atau Dewa Utara atau juga dibilang Dewa Petir ya. Dibilang tuh Dewa Petir gitu. Nah, terus udah gitu di belakang mereka atau di sebelah selatan itu Pihahirot. Pihahirot itu artinya, Pi itu artinya rumah ya. Hahirot itu dari kata Hator yang artinya Dewi Langit. Jadi di sini rumah dari Dewi Langit gitu ya. Ini adalah tiga mulut air yang intersection ya, three intersection. Nah, kemudian di sebelah barat itu Migdol. Migdol itu adalah menara pengawas. Kemudian orang-orang Firaun itu tentaranya itu berkemah di sini sebelah barat daya. Kemudian kan kita tahu mereka tuh ngejar ya, ngejar orang Israel karena mereka nyesel. Nah, mereka pikir wah ini nggak ada budak, repot nih. Jadi mau disuruh balik lagi gitu kan. Nah, terus begitu Firaun ngelihat mereka berkemah di sini, dibilang nih orang Israel bodoh nih, udah terkurung gitu, nggak bisa kemana-mana, di depan mereka laut gitu kan. Nah, kita lihat di sini, jadi Egypt, Mesir itu dalam bahasa Ibrani artinya trouble, tribulation, double stress. Itu adalah gambaran dari dunia ya. Mau dikeluarin dari dunia, tapi ternyata ada tantangan di depan. Tantangannya nggak main-main gitu ya. Pihahirot gitu, rumah Dewa Langit. Ini ada tiga intersection ya, Teluk Suez, Teluk Akaba, dan Teluk Arabia. Kemudian di sebelah depan ada Dewa Utara atau Dewa Petir. Kemudian di sebelah barat ada menara pengawas. Di depan mereka laut. Laut ini kalau di Bible itu bisa berbicara mengenai bangsa-bangsa atau gambaran mengenai kekacauan atau kematian. Kita lihat konteksnya ya. Di sini itu seperti gambaran kematian atau kekacauan. Sementara Firaun itu gambaran dari ruler of this world, penguasa dunia. Nah, kita mungkin pikir apa sih gitu ya, maksudnya apa takutnya gitu, apa sih Pihahirot gitu, Pihahirot, Baal Zephon. Tapi kalau kita tahu bangsa Israel itu mereka udah ratusan tahun ya di Mesir. Mereka tahu dewa-dewa ini dan bahkan mereka mungkin juga menyembah dewa-dewa ini gitu ya. Mereka tahu tuh dewa langit, mereka tahu dewa petir gitu ya. Jadi mereka tuh ketakutan gitu. Mereka pikir, waduh, di depan mereka nih ada dewa langit gitu ya. Di sebelah selatan ada dewa petir, ada menara pengawas gitu. Dikejar-kejar pula sama tentara orang Firaun gitu. Jadi bagaimana ini gitu. Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 19-20 dikatakan seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Jadi seperti Firaun ya, yang adalah ruler of this world. Tapi dikatakan juga kita adalah anak-anak Allah gitu. Kita sudah mengenal yang benar, kita ada di dalam yang benar, kita ada di dalam anak Yesus Kristus. Karena begitu kita lahir baru, kita itu ada di dalam Kristus. Tapi kita menghadapi tantangan kayak begini gitu. Ini gimana nih gitu kan? Nah, akhirnya kan bangsa Israel tuh mereka ngamuk sama Musa kan. Dibilang, emangnya nggak ada kuburan sampai kita harus mati di sini gitu kan. Terus dibilang, udah kita bilang nih, jangan ganggu kami, biarkan kami bekerja sama orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini, gitu kata orang-orang Israel ya. Terus berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Jadi dikatakan Tuhan yang berperang, kamu tuh diam aja, nggak usah takut gitu. Jadi terus dia disuruh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya gitu ya. Jadi itu tongkat juga adalah gambaran dari salib gitu. Jadi salib itu dia akan membuka laut ya. Kematian itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Nah, terus apa yang terjadi? Kita lihat ya. Ini luar biasa sebenarnya sih. Dikatakan kemudian bergeraklah malaikat Tuhan. Jadi Tuhan kan menuntun mereka dengan tiang api dan tiang awan ya. Kemudian dikatakan bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Jadi kalau kita lihat juga detailnya di Bible, di bahasa aslinya juga dikatakan bahwa karena tiang awan itu bergerak di belakang, akhirnya bangsa Israel itu mendapat terang, sementara tentara-tentara Mesir itu dipenuhi dengan kegelapan. Kemudian dikatakan pada waktu jaga pagi. Nah, jaga pagi ini adalah shift keempat ya. Kita tahu kalau malam itu ada 4 shift. Shift pertama dari jam 6 sampai jam 9, shift kedua dari jam 9 sampai jam 12, shift ketiga dari jam 12 sampai jam 3 pagi, shift keempat dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Nah, waktu jaga pagi ini adalah sekitaran jam 3 pagi gitu ya, di shift yang keempat. Di sini dikatakan Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi kalau kita lihat di Bible itu seringkali bahwa peperangan yang terbesar ya, itu terjadi di shift keempat. Ingat waktu Tuhan Yesus juga dia meredakan badai itu juga sama pada jam 3 pagi gitu. Jadi di shift yang keempat. Ini juga gitu pada waktu jaga pagi. Jadi shift keempat itu pada waktu istilahnya si iblis tuh ngamuk gitu lah ya. Jadi peperangan yang paling besar. Jadi kadang-kadang juga peperangan rohani itu bisa terjadi sekitaran itu gitu. Misalnya jam 3 pagi gitu ya. Dan pada waktu itu dikatakan justru Tuhan itu dia mengacaukan tentara orang Mesir. Dibikin roda kereta jalan miring, mereka susah, terus dikatakan bahwa mereka tuh saling nyerang sendiri gitu. Nah, sampai mereka bilang, wah ini hebat nih, kita nggak bisa nih, Tuhan yang berperang untuk mereka. Jadi mereka tahu orang-orang Mesir itu bahwa sepertinya mereka tuh berperang melawan Tuhannya orang Israel. Sampai dikatakan demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi ini adalah gambaran juga ketika kita merasakan tantangan luar biasa atau misalnya spiritual warfare gitu ya. Yang kita perlu tahu bahwa Tuhan itu berperang untuk kita gitu. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir, kita nggak perlu um, takut gitu ya. Tapi kita berserah pada Tuhan karena kita tahu dia sudah menyelamatkan kita in the first place dan dia sudah berjalan di depan kita gitu seperti bangsa Israel ini. Jadi Tuhan itu bilang sama Musa, suruh itu bangsa itu datang deket-deket, aku mau ngomong sama bangsa itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu Musa sampaikan, mereka tuh ketakutan gitu. Mereka bilang, makhluk mana yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Terus dia bilang, engkau aja yang mendekat, mendekatlah engkau, dengarkan segala yang difirmankan Tuhan. Dan engkaulah yang mengatakan pada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Jadi ini mental budak nih, maunya disuruh, maunya dikasih tahu gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita, saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.